webinar pertama yang disampaikan oleh Pak Dodi. Karena memang Pak Dodi menyampaikan identifikasi, saya pikir saya ingin menyambungkan ke sana gitu, karena yang namanya identifikasi dan asesmen adalah kait-mengkait ya. Kalau istilah Pak Dodi suami istri, kalau istilah saya istri suami. Sama aja. Baik Bapak, teman-teman sekalian, saya nama Charlie Aji Cayaraya. Saya ini dulu ya, full screen dulu. Sudah ya, saya share. Ya, saya Cayaraya. Kebetulan kalau profil saya sudah mengajar sejak tahun 2004 sampai sekarang. 16 tahun lah saya mengajar. Pertama saya ngajar di kelas olah khusus autis Ananda ya, 2004 di daerah Tani Mulia di Cimahi. Kemudian saya pindah tidak lama, kemudian saya pindah juga 2004 ke Mary Clinic Education, terapi education bersama Dr. Leli. Kebetulan waktu itu beliau menjadi kepala rumah sakit jiwa Riau. Dia seorang psikiater ya. Sampai 2006. 2006 saya mengajar di SLB Angkasa Lanut Sulaiman. Kemudian terakhir saya mengajar di SLB Negeri Cinta Asih. Jadi saya seorang praktisi nih, bukan seorang akademisi. Jadi mungkin yang akan saya sampaikan ya pengalaman-pengalaman saya di lapangan saja. Bagaimana saya melakukan asesmen pada anak disabilitas. Selain dunia pendidikan, saya juga aktif dulu di pengelolaan tabloid web bidang PLB di Sikjabar. Kalau yang pernah membaca tabloid web ya, dulu sempat beredar hanya sampai 20 terbitan. Kemudian mungkin tidak ada anggaran bidang PLB. Saya juga mungkin sampai sekarang masih aktif di TBM Sudut Baca, tapi sudah tidak jadi lagi pengurus. Dulu saya jadi sekretaris dari Taman Baca Masyarakat Sudut Baca Soreang. Sampai sekarang masih ada, cuman sudah tidak jadi pengurus lagi. Kemudian saya juga, kalau kata Bu Susi, malang melintang, betul-betul malang saya, terus kemudian melintang menjadi ketua KKG di SMA LB di 2050. Dulu ketua KKG di SLB itu dibagi-bagi, ada SD, SMP, SMA. Kebetulan saya jadi ketua KKG SMA-nya. Kemudian disatukan lagi KKG hanya KKG SLB. Kebetulan di sini di Gugus 37 saya juga dipercaya lagi menjadi ketua KKG Gugus 37. Dan tahun 2019 kemarin ditunjuk lagi menjadi sekretaris KKG SLB Kabupaten Bandung. Mungkin itu sekilas siapa saya. Mungkin sebagian sudah tahu. Salam kenal saja kepada teman-teman yang tadi ada dari Kalimantan, ya dari jauh sekali. Baik, teman-teman sekalian, saya coba sebelum memasuki materi inti, saya coba kelas balik dulu. Kemarin Pak Dodi, Kang Dodi membawa kemarin tentang identifikasi. Ya, kalau yang saya dapat tangkap bahwa identifikasi adalah suatu proses yang sistematis dan sistemik. Ya, dalam menemukan siapa-siapa yang diduga mengalami masalah hambatan baik dalam masalah perkembangan maupun akademik untuk digali lebih lanjut tentang inti masalah yang dimiliki individu. Ya, intinya ya kenali lah gitu ya. Kalau bahasa kami praktisi kenali lah. Tujuan identifikasi suatu proses untuk menemukan atau menandai individu yang diduga mengalami hambatan, baik hambatan perkembangan maupun hambatan belajar. Ya, seorang individu yang ditemukan mengalami hambatan, kita harus lihat melalui identifikasi hambatannya di perkembangan atau hambatan belajar. Dua-duanya harus tergambarkan di situ. Ya, kalau dapat digambarkan
bahwa identifikasi mencari sebuah kasus dan masalahnya apa dari kasus tersebut. Ya, kasusnya disability atau bukan, disabilitas atau bukan. Ya, masalahnya apa hambatan yang dihadapi? Kalau kemarin Pak Kang Dodi ada hambatan penglihatan, ada hambatan pendengaran, hambatan intelijensi, ya, hambatan perilaku autistik dan sebagainya. Nah, kemudian dampaknya terhadap perkembangan atau akademik, ya, dari kasus dan masalah yang ditemukan dalam identifikasi. Jadi tujuan identifikasi dan asesmen, kalau identifikasi itu melangkah awal untuk melakukan asesmen. Ya. Langkah awal ketika kita akan melakukan asesmen diawali dengan identifikasi. Jadi identifikasi suatu proses untuk menemukan atau menandai individu yang diduga mengalami hambatan, baik hambatan perkembangan maupun hambatan belajar. Ya, hambatan perkembangan aspeknya apa saja? Ada perkembangan bahasa, kognitif, perkembangan sensorik motorik, dan perkembangan sosial emosi. Kalau hambatan belajar apa saja? Hambatan belajar, ya, hambatan belajar membaca, menulis, dan berhitung, kalistung. Ketika teridentifikasi diduga mengalami hambatan, ya, maka digali dan ditemukan inti masalahnya secara lebih dalam, sehingga esensi yang menjadi faktor penghambatnya dapat ditentukan guna mencari alternatif tindakan atau intervensi dalam penyelesaian masalahnya secara lebih baik. Atau sekurang-kurangnya dapat meminimalisir masalah yang dihadapinya. Inilah yang dinamakan asesmen, ya. Ya. Inilah yang dimaksud dengan asesmen. Jadi simpulannya, identifikasi yaitu suatu proses yang sistematik, sistemik, dalam menemukan siapa-siapa yang diduga mengalami masalah atau hambatan, baik dalam masalah perkembangan maupun akademik, untuk digali lebih lanjut tentang inti masalah yang dimiliki individu. Dan asesmen adalah suatu proses yang sistematis untuk menemukan apa yang menjadi masalah dan hambatan sehingga dapat menentukan apa yang menjadi kebutuhan untuk kepentingan lebih lanjut di dalam menyusun sebuah program tentunya. Ya. Program lanjutan asesmen nanti akan dibahas mungkin ya di seri berikutnya tentang PPI, kalau tidak salah ada program individual, mungkin arahnya ke sana dan memang harus ke sana. Jadi asesmen dan identifikasi memiliki cara dan tujuan yang berbeda. Keduanya memerlukan alat dan teknik yang sama. Yang berbeda adalah tingkat kedalamannya. Ya, jadi berbeda asesmen dan identifikasi. Ya, asesmen lebih dalam, menemukan inti dari permasalahan yang dihadapi oleh seorang anak yang akan kita buatkan program pembelajarannya. Ya. Asesmen merupakan suatu proses yang sistematis dan sistemik, ya, menemukan hambatan masalah dan kebutuhan juga, dan asesmen menekankan pada masalah itu yang terjadi. Ya, itu kilas balik mungkin dari saya tentang identifikasi dan asesmen. Saya coba kaitkan dengan materi yang kemarin Pak Dodi sampaikan. Mudah-mudahan ada gambaran ya bahwa mana yang identifikasi, mana yang asesmen. Baik, saya akan lanjutkan lagi sebentar sebelum ada hal yang mungkin akan didiskusikan. Jadi asumsinya bahwa identifikasi dan asesmen itu ada seorang individu, ada anak ya, seorang individu yang sangat beragam ya, tentunya individu itu. Dengan keberagamannya itu ya dengan gaya belajarnya, dengan kemampuannya,
kita lihat dari dua hal, dari beragamnya itu, dari perkembangannya dan dari akademiknya. Dampaknya apa terhadap dia untuk mengikuti pembelajaran. Ya. Apakah dia mengalami hambatan belajar dari perkembangannya atau dari sisi perkembangan akademiknya. Kalau dia mengalami hambatan belajar, kita harus menemukan di mana esensi masalahnya dan menemukan juga apa yang menjadi kebutuhannya. Ya. Lalu kita akan lakukan intervensi atau tindakan pembelajaran apa yang harus kita berikan kepada seorang individu itu atau anak tersebut. Nah, menemukan di mana esensi masalahnya, menemukan apa yang menjadi kebutuhan, berarti menjadi dasar kita untuk membelajarkan sesuai kebutuhan individu anak tersebut. Ya. Ada beberapa istilah mungkin yang nanti akan berkaitan dengan ketika kita melakukan asesmen. Berkaitan sekali, kemarin juga sudah dibahas ya, memang kita tidak bisa lepas dari kerjasama dengan berbagai profesi dan keahlian. Ada psikolog dan ada medis, karena memang anak harus ditangani oleh berbagai profesi untuk kemajuannya. Nah, ini ada istilah-istilah yang mungkin akan berkaitan nanti dengan ketika kita melakukan asesmen. Ada tes, ada diagnosis, ada evaluasi. Kalau dapat saya sedikit ya memberikan pengertian bahwa tes itu digunakan untuk memperoleh data secara kuantitatif di bawah kondisi yang terkontrol. Dan kalau diagnostik itu lebih lekat dengan medis ya. Jadi diagnosis itu memberikan informasi tentang label seseorang. Apakah dia asma, kanker, ya, sakit jantung dan sebagainya. Dan psikolog lebih ke arah pelabelan autis, tunagrahita, gifted dan lain-lain. Nah, psikolog dan medis bersifat labeling. Kita sebagai praktisi pendidikan, ya, praktisi pendidikan, kita tidak utama melihat labelingnya, tapi melihat permasalahan yang dihadapi oleh anak, permasalahan belajar, hambatan yang dihadapi oleh anak dalam hal belajar. Itu yang menjadi fokus utama kita sebagai praktisi pendidikan tentunya. Makanya saya ada ini di luar materi dulu ya, bahwa saya kurang setuju juga ketika praktisi harus diwajibkan untuk meneliti gitu ya. Mungkin di sini ada mahasiswa dan sebagainya. Kalau itu tugas akademisi mungkin. Karena saya seorang praktisi murni. Karena praktisi ya harus yang menggunakan hasil penelitian, bukan untuk meneliti kalau menurut saya. Ya. Nah, ini juga asesmen juga adalah langkah-langkah ilmiah mungkin ya, yang saya kira tidak harus diwajibkan praktisi untuk melakukan penelitian, tapi ya sudah saja melakukan catatan-catatan yang langkah-langkahnya sama dengan langkah-langkah penelitian. Salah satunya ini asesmen. Baik, saya lanjutkan. Jadi prosedur asesmen ya dapat digambarkan diawali dengan screening, penyaringan mana anak dari sekian puluh anak atau sekian jumlah anak, mana yang kira-kira kita lihat anak yang mempunyai permasalahan dalam belajarnya. Kita screening, kita saring, siapa, kasusnya apa, ya. Kemudian masalahnya tentang apa. Kita bisa dapat dari sumber data, dari orang tua, ya. Masalahnya bisa dapat dari siswa itu sendiri. Dari orang tua kita bisa melalui teknik
wawancara, observasi dokumen yang hasilnya ada data seorang anak yang kita duga atau kita lihat mempunyai permasalahan dalam belajar, hambatan dalam belajar. Kemudian kita susun alat dan tekniknya menjadikan sebuah instrumen yang akan juga diteskan kepada anak itu ya untuk lebih jauh mengetahui apa masalah yang dihadapi oleh anak. Nah, kemudian siswa dan masalah yang dihadapi sudah tergambarkan. Kita lihat apakah dia ada di level independent level, instruction level, atau frustration level. Kalau yang independent level sudah bukan melanjutkan lagi ke asesmen mungkin ya, sudah saja berarti dia sudah mampu. Nah, yang instruction level juga mungkin kita bisa abaikan dulu. Yang masuk ke asesmen yaitu yang frustration level atau yang gagal. Individu yang diduga memiliki hambatan. Nah, ini adalah proses identifikasi untuk mengawali asesmen. Ini tahap ke-1. Jadi ketika sudah diketahui bahwa mana anak yang pada level frustration level, yang level yang diduga memiliki hambatan, yang gagal ketika harus dilakukan identifikasi melalui tes. Nah, kemudian kita lanjutkan ke asesmen tahap kedua. Jadi individu yang tadi diduga memiliki hambatan, kemudian kita analisis ulang hambatan yang ditemukan, kita tes lagi, ya mengapa dan bagaimana kesalahan itu terjadi. Kita cari varian errornya seperti apa, terus varian strategi yang digunakan siswa seperti apa. Kita harus tahu latar belakang siswa menjawab atau melakukan itu apa yang dipikirkan oleh siswa, oleh anak ya. Kemudian dari hasil itu didapatlah profil hambatan yang dihadapi oleh seorang individu atau seorang anak. Nah, jadilah dijadikan dasar kita untuk menyusun sebuah program intervensi atau program pembelajaran. Nah, profil hambatan yang dihadapi anak inilah yang dibuat laporan. Jadi laporan asesmen itu berupa tentang profil hambatan seorang individu atau seorang anak. Nah, inilah yang dinamakan tahapan asesmen. Ya. Jadi garis besarnya proses keseluruhan asesmen, tujuan asesmen yaitu membuat atau menyusun program individu akhirnya. Di mana di dalamnya ada sebuah proses ya, proses asesmen. Yang pertama membuat instrumen, kedua melakukan asesmen, ketiga analisis hasil asesmen. Kemudian dari hasil asesmen, analisis dijadikan dasar untuk membuat program individual. Nah, tapi jangan lupa sebagai seorang praktisi pendidikan, sebagai seorang guru, kita juga punya tuntutan kewajiban menerapkan kurikulum. Nah, kita juga harus bisa menganalisis kurikulum yang akan diterapkan yang akan dipelajarkan kepada anak-anak yang memang mempunyai hambatan. Kita analisis kurikulumnya, kompetensi-kompetensi apa saja yang kira-kira memang bisa dilaksanakan oleh anak, disesuaikan dengan program individual. Jadilah sebuah program penyelarasan. Ya. Jadilah sebuah program penyelarasan. Nah, inilah yang disebut mungkin yang namakan kurikulum fleksibel sesuai dengan kebutuhan. Kemudian kita lakukan intervensi atau pembelajaran. Secara apa? Secara pembelajaran individual atau individualisasi pengajaran. Nah, ini yang nanti akan dibahas seri berikutnya. Saya tidak akan membahas ke sana ya untuk pembelajaran individual. Nanti ada lagi yang akan jadi
narasumber mungkin memberikan tentang materi ini. Baik, Bapak Ibu, mungkin itu ya yang ingin saya gambarkan mengenai proses keseluruhan, proses besar antara identifikasi dan asesmen. Ya. Jadi kalau diilustrasikan, ketika kita temukan seorang siswa yang diduga mengalami hambatan belajar membaca, contohnya ya, hambatan membaca, kita tes tentang kemampuan membaca. Kemudian tes juga tentang pemahaman membacanya. Sampai di mana tahapan pemahaman membacanya. Nah, apakah independent level, ataukah instruction level, atau processing level. Ketika processing level, ini yang akan kita lanjutkan kemudian ke tes assessment berikutnya. Masuk ke tahapan assessment. Ini yang masuk ke tahapan assessment, kita identifikasi masalahnya kembali, kemudian tes dengan ketepatan membaca ya dari seorang individu yang pada level processing level. Kita lihat varian errornya di mana, apakah di omisi, apakah di insersi, apakah di substitusi ya. Omisi itu bunyi-bunyi tertentu yang tidak bisa diucapkan mungkin, atau gagal diucapkan, kayak apa? Kalau umumnya orang bilang cadel gitu ya, R jadi L. Jadi ketika ada kata R, sebuah kata jadi artinya berbeda mungkin karena omisi itu. Insersi ya, insersi tentang penjelasan simbol huruf. Terus substitusi tentang penggantian. Hesitasi, keraguan dalam membaca, ketepatan membaca. Terus reversal tentang pembalikan. Repetisi tentang pengulangan dan kata per kata. Kita cari varian errornya di mana yang sangat buruk ya. Tapi kita juga harus melangkah jauh ke belakang tentang membaca permulaannya. Ya, irisannya seperti itu. Membaca permulaannya, membaca hurufnya seperti apa, membaca suku katanya seperti gimana, membaca katanya, dan membaca kalimatnya seperti apa. Kalau lemah, kemampuannya berarti kemampuan prasyaratnya yang ada masalah yang harus kita tangani ya. Atau kalau kemampuan prasyaratnya kan berarti berdasarkan dua, kesadaran linguistik dan kesadaran persepsi visualnya. Kita cari di situ kemampuan prasyarat membacanya seperti apa. Nah, ini assessment, wilayah assessment, dan yang sebelumnya ini adalah wilayah identifikasi. Itu mungkin ya gambaran singkatnya mengenai identifikasi dan assessment. Jadi tidak bisa dihilangkan langkah identifikasi dengan assessment. Mengkait sebenarnya dengan materi yang kemarin. Sebelum assessment harus identifikasi. Dan assessment tanpa identifikasi juga sangat tidak objektif mungkin nantinya ya. Mungkin itu awal saya memberikan penjelasan tentang apa asesmen dan apa itu identifikasi. Saya lanjut serahkan dulu ke moderator, apakah ada yang ingin didiskusikan? Mangga, Teh Susi. Ya, terima kasih Bang Ali. Demikian lintasan asesmen awal ya, lintasan tentang materi asesmen. Apakah ada yang akan dipertanyakan? Mangga. Siapa? Mangga, ada yang ingin bertanya? Suara saya jelas tidak? Takutnya tadi saya banyak menjelaskan tidak ada yang terdengar ya. Kalau di sini jelas Pak.
Jelas ya? Ya, Iya, kalau oke, oke, di baik, baik. sini, Mangga. Ya, silahkan para peserta webinar, bila ada yang mau tanya, Mangga. Atau cukup jelas? Mungkin? Bertanya Bu, Ya, Mangga. Firman, ya. Silahkan Pak Firman, Mangga. Ya, makasih. Salam hormat Bang Ali. Salam kenal Pak Firman. Salam kenal Bang Ali. Ya. Mudah-mudahan ini menjadi bagian dari upgrade keilmuan saya pribadi, karena saya tadi asesmen dan lain sebagainya itu agak membuka kembali memori waktu kuliah tuh. Jadi langkah per langkahnya harus ini ya, harus runut begitu. Nah, Betul, kalau betul. di lapangan Bang Ali nih, kalau ada langkah yang tidak terjangkau atau tidak runut seperti tadi yang di-flow-kan begitu, apakah memungkinkan nggak menjadi satu buah kesimpulan sehingga kita mengatakan bahwa anak ini labelingnya A, B, C begitu? Atau memang harus semua dulu, keseluruhan asesmen, sehingga kita bisa mengambil kesimpulan labeling anaknya di hambatan A, hambatan B, dan lain sebagainya. Karena saya di SD Inklusi Edu Potensi ini memang baru mengumpulkan di screening kayak dengan wawancara saja begitu ya, dengan orang tua, terus kemudian juga baru catatan-catatan kecil. Nah, maksud saya belum bisa dilabel ya kalau dua komponen itu, atau bisa begitu secara milestone-nya sudah ketemu nih, saya harus bantu di hambatan ini, terus kemudian kita asesmen lagi, milestone-nya dapat lagi, kita asesmen lagi, treatment, atau seperti apa Bang Ali? Terima kasih. Ya, baik Kang Firman, aduh terima kasih nih. Kayaknya Kang Firman ini sudah sedikit banyaknya tahu nih tentang asesmen. Betul Kang Firman, saya setuju ya dengan pendapat Kang Firman mengingatkan kembali tentang kuliah ini. Betul-betul, saya juga ini ketika diajak gini dengan Teddy ini, saya mau ulang-ulang kembali materi-materi saya yang dulu ketika saya kuliah. Memang di lapangan kita banyak sekali ketika melakukan asesmen ada kondisi-kondisi yang tidak kita duga mungkin ya. Ya dengan kondisi anak yang ya tidak siap, kita lakukan tes, kita tidak siap dengan kondisi berbagai masalah. Tapi memang ketika diawali dengan identifikasi, Kang Firman menurut saya untuk pelabelan mungkin sudah dapat dilakukan mungkin ya, tergambarkan sedikitnya gitu ya di saat identifikasi. Dan akhirnya ketika nanti asesmen kita akan menggunakan yang materi atau menggunakan tes yang akan kita gunakan asesmen itu ya sesuai dengan kita duga dia masalahnya di situ gitu ya, di hambatannya seperti apa. Tapi kalau memang nanti hasil komprehensifnya itu banyak atau komprehensifnya sudah lengkap, ya seperti tadi yang Pak Kemran katakan, bisa kita gunakan lagi mensul-mensul yang lain untuk menggali apa lagi yang sebenarnya yang menjadi permasalahan atau menjadi hambatan dia. Ketika satu permasalahan sudah tergambarkan, kita sudah bisa intervensi, mungkin ada lagi ya dengan permasalahan lain yang disebutnya dengan ya di asesmen yang dinamis mungkin ya, kalau saya ingat dulu. Asesmen yang dinamis. Memang sifatnya seperti itu. Itu mungkin Kang Firman, menurut saya memang betul seperti itu ya. Memang harus komprehensif dulu. Jadi kita sudah tahu gambaran keseluruhan permasalahan anak. Akhirnya dampaknya ya ketika kita memberikan layanan intervensi juga tepat sesuai kebutuhan individu itu gitu ya, seorang anak itu. Mungkin itu Kang Firman. Bagaimana Pak Firman? Sudah cukup puas? Atau... Kang Firman ini dari mana Kang Firman, di daerah mana? Sekolah saya Edu Potensia.
SD Edu Potensia itu di Majalengka, Kang Ali. Ya, Oh, kalau di atau bukan pusat Kang sih di Firman Bandung, ini ya, Kang. namanya Aang. Kantor pusatnya Iya, di iya. Bandung di KPAD, Kang Ali. Oh, iya, 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 iya. Iya. Jadi Kang Di Firman ini dari, Majalengka kita buka SD Inklusi Edu Potensia. oh iya, iya. Posisi Kang Firman sekarang di KPAD atau di Majalengka nih? Posisi di Majalengka nih, Kang Ali. Suara saya jelas ya? Lagi Takutnya sinyal jelas, juga nih. bagus, Jelas ya? bagus, bagus. Iya, iya. Baik, baik, baik. Terima kasih Kang Firman. Ya, itu mungkin ya Kang Firman. Ini pengalaman-pengalaman juga di lapangan seperti itu ya. Memang sangat dinamis ketika kita melakukan asesmen. Kita bisa mengembangkan bahkan berbagai instrumen mungkin ya, bukan hanya ketika identifikasi dari wawancara, dari hasil-hasil yang lainnya, kita juga bisa kembangkan untuk kita lebih tahu lebih dalam lagi gitu kan. Emang tujuan seperti itu asesmen. Seperti itu mungkin. Baik, Mungkin ada yang lain? baik, Bu Pak Susi? Firman. Susi? Terima kasih, Pak Firman. Mangga, yang lain, bila masih ada yang ingin dipertanyakan, silakan. Ibu Teh Dina mungkin, mangga. Kalau Ya, enggak, mau lanjut Ustaz. dulu sebentar? Ya, Ada, sepertinya enggak? ada lagi. Sepertinya dilanjut saja Pak Ali. Maaf Bang Ali. Lanjut ya. Ya, dilanjut dulu. Iya. Mungkin masih ada hal-hal yang belum jelas mungkin ya. Tapi mudah-mudahan ini ada kelanjutannya tentang materi asesmen ini. Saya buka lagi. Mohon izin sebentar. Ya. Baik, teman-teman semuanya, saya lanjutkan mungkin. Kalau tadi kita berbicara tentang asesmen itu dilihat dari dua lingkup aspek ya, yaitu aspek perkembangan dan aspek akademik. Saya ingin mengajak teman-teman juga mengetahui apa yang masuk dalam aspek perkembangan. Yang pertama yaitu kognitif, kemudian bahasa, sosial emosi, motorik. Kalau ruang lingkup aspek akademik yaitu membaca, menulis, matematik, ya calistung. Ya, ini dua aspek yang selalu dijadikan tujuan utama dari sebuah langkah asesmen ya. Dua aspek ini yang mempengaruhi seorang individu terhambat atau mengalami hambatan dalam hal belajar mungkin. Tentunya mengalami hambatan belajar. Ya, aspek perkembangan kognitif saya contohkan berdasarkan teori Piaget. Ya, Piaget ini sebenarnya bukan ahli pendidikan atau ahli psikolog. Justru Piaget ini kalau tidak salah saya baca bukunya ini ahli biologi. Piaget meneliti anaknya sendiri dari bayi sampai besar, kemudian dia mencetuskan sebuah teori perkembangan kognitif. Yang pertama yaitu sensomotor, terus pre-operasional, terus operasional konkret, terus selanjutnya operasional formal, kemampuan berpikir abstrak. Ini tahapan-tahapan yang dikelompokkan oleh Piaget. Ya. Sensori motor yaitu usia 18 sampai 24 bulan. Ya. Ini saya jelaskan tahapan perkembangan dan tahapan akademik dasar untuk kita mengetahui bagaimana milestone ya. Milestone yang akan kita gunakan ketika kita menemukan anak yang mempunyai hambatan. Kita cari di aspek perkembangan kognitif di tahapan mana sebenarnya anak berada, seperti itu menurut saya. Oleh karena itu saya ingin
memaparkan tentang tahapan-tahapan ini ya, tahapan perkembangan. Saya contohkan satu-satu saja tentang tahapan kognitif. Tahapan-tahapan sosial emosi yang tadi di atas, ya, bahasa, motorik, mungkin tidak saya contohkan di sini. Banyak referensi yang bisa dibuka mungkin oleh teman-teman. Tahapan bahasa seperti apa, sosial emosi seperti apa, motorik seperti apa. Tapi saya coba untuk di sini webinar ini saya coba mengungkap yang kognitif dulu ya. Nah, jadi kognitif menurut Piaget tahapan sensori motor dari 18 sampai 24 bulan. Apa saja tahapannya tuh? Tahap refleks. Tahapan 2, koordinasi refleks. Contohnya ketika anak ya, bayi memasukkan tangan ke mulut, ya, itu koordinasi tangan, koordinasi refleks menandakan dia lapar. Kemudian tahapan ketiga, mempertahankan pengalaman, seperti mencari bunyi yang pernah didengar. Neneng, ada bunyi musik, ada bunyi mainan dia dan sebagainya. Ya, dia coba cari bunyi yang pernah. Ketika dia nangis, dengarkan lagi suara itu, dia langsung diam dan mencari mana. Kemudian tahap keempat, mengkoordinasikan skema. Mencari mainan yang pernah disimpan. Satunya seperti itu. Kemudian tahap kelima, skema sensomotor baru. Upaya mendorong mainan. Ini sudah mulai ya. Tahapan motoriknya yang sudah tahapan lebih tinggi lagi. Kemudian tahap keenam, membuat skema baru, mencari cara untuk mencapai sesuatu. Dia sudah mulai belajar berjalan ya, dari ujung satu ke ujung yang lainnya. Ini tahapan kognitif di bagian sensori motor. Kemudian preoperasional. Preoperasional usia antara 2 sampai 5 tahun. Si anak sudah bisa memanipulasi simbol, melakukan peniruan, kemudian berimajinasi, bermain pura-pura. Makanya banyak anak yang bermain boneka-bonekaan, bermain, kalau di Sunda ini, kalau di Jawa Barat, anjang-anjangan gitu ya. Yang anjangan, bermain peran. Tapi juga ini anak masuk ke tahapan egosentris. Nah, ini tahapan-tahapan normalnya ya. Tahapan yang anak-anak memang setiap manusia mengalami tahapan-tahapan ini. Nah, kemudian operasional konkret usia antara 6 sampai 11 tahun. Ada kemampuan klasifikasi, seriasi, korespondensi, konservasi. Operasional konkret menjadi biasanya ya oleh orang-orang yang ingin melakukan asesmen itu jadi patokan utama. Karena apa? Karena 6 sampai 11 tahun itu usia sekolah. Ketika dia masuk TK, SD, akhirnya kita lakukan tes ya. Dia kemampuannya di mana? Ketika dia mengalami hambatan belajar, kemampuannya sebenarnya di mana? Di operasional konkretnya di bagian mana? Gitu. Klasifikasi, seriasi, korespondensi, atau konservasi. Kalau tidak di situ, mungkin apakah dia mundur gitu ke belakang atau di bagian preoperasionalnya seperti itu. Nah, nanti akan tergambarkan ketika kita melakukan asesmen. Ya, lebih dalam lagi dilakukan asesmen. Jadi kita tahu ketika operasional konkret dalam tahapan ini anak sampai di tahapan yang mana? Klasifikasi, seriasi, korespondensi, atau konservasi. Selanjutnya ini operasional formal. Operasional formal ini 12 tahun ke atas ya, sudah dewasa lah. Nah, saya contohkan, saya buat contoh instrumen kognitif untuk melakukan asesmen seperti ini. Kalau klasifikasi, ya klasifikasi itu kemampuan melompokan objek berdasarkan ukuran bentuk dan warna.
dengan diinstruksikan anak dipinta memperhatikan penjelasan guru. Ya, guru menjelaskan masing-masing objek berdasarkan ukuran dan warna secara berurutan. Ini merah besar, ini merah kecil, merah lebih besar, merah sedang, sampai merah besar. Kita jelaskan. Begitu ini kuning, lingkaran biru yang kecil, lingkaran biru yang besar. Kemudian kita aduk semua objek yang tertata. Ya, serahkan kepada anak untuk mengkelompokkan sesuai dengan instruksi yang tadi kita pinta, yang kita jelaskan. Anak diminta untuk mengelompokkan berdasarkan urutan dari yang terkecil sampai yang terbesar, atau dari yang terbesar sampai yang terkecil. Ketika anak melakukan itu dan selesai, kita lihat, tanya anak kenapa mengelompokkan seperti itu. Kemudian kita juga sambil melihat ya, mengobservasi, sambil mengamati, kita mengamati juga kita tuliskan, catat kemampuan dan hambatan yang sudah dan belum dikasih anak pada saat menyelesaikan tugas tersebut. Akan terlihat nanti ya. Catat pula alasan-alasan yang dikemukakan oleh anak. Itu contoh klasifikasi. Kalau variasi ordering, kemampuan mengurutkan objek berdasarkan ukuran, bentuk, dan warna. Ya, pinta anak memperhatikan penjelasan guru. Susun objek secara berurutan berdasarkan ukuran tinggi rendahnya objek. Ya, kita bisa menggunakan balok. Sudah banyak ya alat-alat media pembelajaran yang berbentuk seperti ini, balok-balok ini. Ya, aduk semua objek yang telah tersusun. Robohkan semua objek tadi dan pinta anak untuk menyusunnya kembali berdasarkan ukuran. Kemudian tanya anak kenapa diurutkan atau disusun seperti itu. Kalau ya anak mengurutkannya sesuai dengan tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Kemudian catat kemampuan dan hambatan yang sudah belum dikasih oleh anak. Catat pula alasan yang dikemukakan oleh anak. Kalau anak sudah mampu berdasarkan instruksi, ya artinya anak sudah melampaui aspek dari variasi ini ya. Ketika anak tidak dapat melakukannya, kita tanya kenapa seperti itu, kita cari tahu sebenarnya varian errornya di mana. Strategi yang terpikirkan oleh anak apa? Kita harus bisa mengungkapkan itu. Kemudian konservasi. Ketika kita sodorkan 2 gelas berisi air, tumpahkan 1 gelasnya ke gelas yang bentuknya berbeda, dipindahkan, terus tanyakan pada anak, apakah isi air pada gelas masih tetap sama atau yang satu lebih banyak? Nah, ketika anak menjawab sama, artinya anak sudah melalui atau sudah matang di tahapan konservasi, ya, kemampuan melihat ketetapan, kekekalan sebuah objek, baik isi, ukuran, maupun jumlahnya. Tapi ketika anak menyebutkan lebih banyak yang ini, artinya, nah ini yang harus didalami lagi. Tanyakan pada anak, kenapa bisa yang ini? Alasan-alasannya kita catat. Apa anak menjawab seperti itu? Ya. Itu konservasi. Konservasi yang lainnya, ketika 2 gelas kita masukkan bola pingpong ya. 1 gelas pasti airnya akan naik. Kemudian tanyakan pada anak apakah isi air pada gelas itu masih sama atau lebih banyak. Kalau anak bilang sama, ya dia mampu di situ. Kalau yang jawab lebih banyak ini, nah kenapa? Kita tanyakan juga alasannya, kenapa bisa lebih banyak? Ininya lebih tinggi, ininya lebih. Artinya dia, kita gali lagi nanti ketika tes asesmen ya. Nah, itu yang akademik. Kemudian kalau dalam aspek, yang tadi yang aspek perkembangan, yang ini aspek akademik. Kalau aspek akademik tidak lepas dari calistung, matematika, membaca, dan menulis. Saya ilustrasikan
ya, milestone dari aritmatika, dari matematika. Kalau aritmatika dasar itu kan ada konsep bilangan. Ya, kalau konsep bilangan itu satuan, puluhan, ratusan, ribuan. Terus operasi hitung, penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Nah, kita harus tahu dulu nih, ya, aspek akademik di aritmatika apa saja sebenarnya yang harus dikuasai oleh anak pada usia yang sekarang dia lalui gitu ya. Usia 6 sampai 11 tahun. Kemudian geometri tentang bentuk dan ukuran. Mengenal waktu, hari, minggu, bulan, tahun, ya, waktu, jam, waktu pagi, siang, sore, malam. Kemudian mengenal uang, fungsinya, nilainya, dan jenis uangnya. Nah, ini yang harus diteskan kepada anak. Apa yang sudah dan yang belum dikuasai, di mana letak kesalahannya, cara yang dilakukan seperti apa, ada berapa tahapan belajar apa anak tersebut. Ya, jadilah sebuah profil kemampuan anak. Dari hasil laksanakan asesmen berdasarkan asesmen akademik yang menggunakan milestone tentang aritmatika. Ya, ketika mendapatkan anak yang diduga mengalami hambatan di kemampuan aritmatika, kemampuan matematika. Kemudian kemampuan profil kemampuan anak ini kita buatkan media seperti apa untuk membantu kesulitan anak tersebut. Ya, bagaimana cara mengoperasikan media tersebut juga kita jelaskan, kita bikin panduannya. Yang sebelah kanan itu sudah masuk ke ya pembuatan media learning teaching. Yang tengah ini adalah asesmennya. Yang sebelumnya ini adalah milestone-nya, scope dan aspeknya. Ya, aspek untuk mengungkap hambatan anak dalam matematika di bagian mananya. Ilustrasi yang kedua, memahami kesalahan dalam berpikir anak. Dalam matematika, saya contohkan ketika anak harus mengerjakan penjumlahan 23 ke bawah, 23 tambah 19 ke bawah. Anak menjawab 312. Tentunya salah. Nah, ketika anak menjawab salah ini, kita harus mencari tahu kenapa anak bisa menjawab seperti itu. Ya. Kita harus cari tahu. 3 tambah 9, oh dia tuliskan langsung 12-nya. Ya, 2 tambah 1, 3. Dia tuliskan juga langsung. Jadi hasilnya 3, 12. Oh, berarti kesalahan berpikir anak dalam mengerjakan soal ini. Atau dalam mengerjakan kemampuan dalam penjumlahan ke bawah. Ini varian error-nya di sini. Kita harus menemukan varian error-nya nanti ketika dalam melakukan asesmen. Kemudian, strateginya apa anak melakukan itu sebenarnya? 3 tambah 9, 12. Kita berikan strateginya coba dengan apa? Bukan lidi ya, dengan tongkat-tongkat seperti itu. 12, kita satukan, 12. Kemudian 2 tambah 1 sama dengan 3. Kemudian ya kita cari tahu apa yang sudah dikuasai anak, menjumlah satuan 3 tambah 9 sudah mampu. Apa yang belum dikuasai anak? Ternyata memahami nilai tempat, satuan, dan puluhan. Pada tahapan belajar, apa anak dapat menyelesaikan tugasnya? Pada tahapan belajar secara konkret, ternyata. Disimpulannya seperti itu. Apa yang menjadi kebutuhan anak? Memahami nilai tempat, satuan, dan puluhan. Nah, ini dinamakan asesmen, ini yang dinamakan analisis
tentang varian error dan strategi yang digunakan anak. Ya, seperti itu. Instrumennya, ya bagaimana cara pengambilan data dalam melakukan asesmen agar kita memahami apa yang menjadi hambatan dalam belajar aritmatika. Instrumen yang bisa menggali data, mengambil data, kita paham hambatan belajar aritmatika bagian apanya, gitu ya. Dimensinya. Kemudian ada lagi mungkin ini instruksi yang lainnya, penyebelahan masih ke bawah, tahun 912 dia menyimpan 1 di atas, sudah bisa 40. Dia di mana letak ternyata strategi dia itu 3 tambah 9 12, yang 3-nya ya. Ya, dia masih menyimpan puluhannya di atas, jadi 10 tambah 3 sama dengan 13. Padahal sudah bukan lagi 10 mungkin ya, itu sudah satuan. Apa yang sudah dan anak belum dikuasai anak? Pada tahapan belajar apa anak dapat menyelesaikan tugasnya? Apa yang menjadi kebutuhan anak? Bagaimana program pelajaran yang akan diberikan pada anak? Apa yang terjadi kesenjangan dengan tuntutan kurikulum? Itu juga yang akan jadi dasar kita mengungkap lewat asesmen. Agar nanti kita dalam menyusun program pembelajaran pada anak sesuai dengan kebutuhannya. Ya, yang lainnya perkalian. Mungkin ini ilustrasinya samalah dengan aritmatika ya, sama tahap-tahap kita. Intinya kita mencari di mana varian error dan strategi yang digunakan anak melalui langkah-langkah yang dilakukan dalam asesmen. Ya, seperti itu mungkin gambaran singkatnya. Jadi ketika kita melakukan asesmen, kita harus mengetahui lebih dalam bagaimana anak dalam berpikir, varian errornya seperti apa, strategi yang digunakan seperti apa, ketika ditemukan anak mempunyai hambatan dalam hal belajar di aspek-aspek tertentu. Mungkin itu yang ingin saya jelaskan. Saya serahkan dulu ke moderator, barangkali ada yang mau didiskusikan lebih lanjut. Mangga, Teh Susi. Ya, terima kasih Bang Ali. Barusan sudah kita dengarkan bagaimana pemaparan Bang Ali tentang asesmen untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Kalau Mangga, para peserta, silahkan apabila ada yang ingin dipertanyakan. Mungkin ada yang kurang jelas atau ingin tahu lebih banyak, silahkan. Ya, Mangga, Teh Dina, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau misalkan tadi kan asesmennya ada yang di perkembangan dan ada yang di akademis. Di perkembangan itu kan tadi kognisi dan sebagainya, Pak. Tapi saya mau nanya, kalau anak dengan hambatan persepsi itu berarti gimana ya Pak? Jadi kayaknya kan ada yang kiri kanan belum bisa, terus dia tidak bisa kayak penguasaan ruang juga belum bisa. Nah itu gimana cara untuk apa ya mengintervensinya mungkin? Karena itu juga kan berefek ke nanti perkembangan selanjutnya ketika dia menghadapi hal-hal yang bersifat akademis gitu. Jadi sebetulnya yang mana yang harus didahulukan,
terlebih misalkan saya anaknya kan anak murid saya misalkan anak tunagrahita, pasti dia delay-nya juga agak banyak. Nah, ke akademis itu sangat sulit. Nah, di sini perannya misalkan mengintervensi di bagian apa sih Pak, perkembangan persepsi, apakah itu juga berpengaruh banyak gitu Pak atau gimana? Ya. Baik, Teh Dina, terima kasih. Teh Dina di SD ya, di mana? Di SD mana, Bu? Saya di SLB sih Pak. Oh, di SLB. Iya, iya, iya. Baik, baik, baik. Betul yang dikatakan Teh Dina ya, Bu Dina. Bagaimana anak yang mengalami persepsinya sudah belum matang gitu ya, apalagi dia dengan hambatan intelijensi belum masuk ke akademik. Yang seperti yang tadi saya katakan, memang saya mencontohkan itu hanya hal aspek akademik ya, yang memang anak pada tahapan tersebut, ya, tahapan yang memang anak diteskan, kira-kira anak di akademik nih, kita coba teskan. Tapi kalau diidentifikasinya anak belum masuk ke tahapan akademik, ya kita coba buat instrumen atau buat tesnya di tahapan yang jadi hambatan dia gitu ya. Kalau memang dia hambatan aspek kemampuannya di persepsinya, memang yang harus itu dulu yang harus kita gali di persepsinya gitu. Persepsi visualnya, persepsi pendengarannya ya, persepsi taktilnya dan sebagainya. Itu dulu yang akan kita gali. Makanya saya sarankan memang di tahapan identifikasi ini harus betul-betul matang, menemukan profil ya awal anak, diduga anak mengalami hambatan di mana dan di tahapan yang mana gitu sebelum kita lanjut ke asesmen. Takutnya nanti di asesmennya malah tidak menyambung gitu. Ini anak masih di tahapan prasyaratnya. Gitu. Ketika akademik juga belum masuk ke membacanya gitu ya, masih prasyaratnya, masih tentang membedakan bunyi huruf, membedakan bentuk huruf gitu. Kita sudah masuk ke tes bagaimana dia membaca. Itu juga sangat tidak objektif mungkin. Oleh karena itu memang tahapan diidentifikasi ini yang harus dimatangkan. Itu mungkin Bu Dina ya. Ada yang lain? Ya, Mangga. Bu Dina gimana? Cukup jelas? Terus kan tadi yang ada yang klasifikasi, seriasi, dan iya. sebagainya ya Pak. Putus-putus ya? Nggak kedengar Bu Teh Dina. Bu Dina putus-putus ya? Suaranya kurang terdengar. Teh Dina tadi jelas. Halo Teh Dina? Di usia 6 sih. Maaf Teh Dina, suaranya tidak begitu jelas, tidak begitu terdengar. Mungkin bisa didekatkan mikrofonnya? Sepertinya Bang Ali juga kurang begitu jelas. Iya Bang Ali. Iya, ya. Agak terputus-putus Bu Dina. Jadi kita nggak bisa menangkap pertanyaan dari Teh Dina ini. Halo Teh Dina? Baik, ini ya yang tadi sedikit saya tangkap suara dari Teh Dina mengenai kognitif itu ya yang dari Piaget. Seperti ini. Saya coba ulang. Ya, mohon maaf juga nih. Ada. Oke, ini ya.
Ya, ini hanya contoh ya. Ini hanya contoh. Bisa dikembangkan lebih lanjut, lebih matang, lebih bisa digunakan, lebih bisa dimanfaatkan karena yang tahu kondisi anak tentunya Bapak, Ibu, teman-teman semua. Ini hanya contoh dari saya ini tentang membuat instrumen mengungkap tahapan kognitif seorang anak. Ketika dia tahapannya di operasional konkret, saya kan mencontohkan di sini. Tapi ketika prasyaratnya juga dia belum menguasai, ya kita ungkap atau kita gali lebih lanjut di prasyaratnya saja. Sampai sejauh mana prasyarat sudah dikuasai anak. Dan mungkin juga itu jadikan dasar membuat program pembelajaran intervensinya, berarti nanti akan dilakukan di tahapan prasyaratnya. Mungkin itu ya yang dimaksud oleh Bu Dina tadi. Ya, Seperti itu. Ya, Teh Dina, bagaimana Teh Dina? Suaranya udah kedengeran, Bu? Sekarang sudah kedengaran. Tadi kebetulan kami nggak bisa menangkap sama sekali apa yang ditanyakan oleh Teh Dina. Maka sekarang Ya, padahal ulang masih, Bu. Ya. Enggak, tadi saya mau nanya itu yang di kognisi. Kan di situ ada klasifikasi, seriasi, dan seterusnya. Itu kan di tahapan di usia 6 sampai 11 tahun, kalau saya tidak salah menangkap. Nah, tapi seringkali yang sepengetahuan saya itu dikatakan sebagai tahapan praakademis gitu. Dan kalau misalkan karena itu akademis, seolah-olah itu tahapan itu sudah selesai di usia sebelum sekolah. Nah gitu. Terus jadi yang saya tanyakan kan itu 6 sampai 11 apakah memungkinkan bahkan anak reguler pun misalkan dia baru bisa tahap konservasi itu di usia 11 gitu, Pak. Oh iya. Itu mungkin Pak jelas? Jelas. Betul, Bu Dina. Jelas. Saya paham. Ya, kan kita pertama lihat dulu usia dia ya. Kita tahu dulu usia dia. Ternyata usia dia 11 tahun. Apakah di usia itu, ini kan milestone anak normal pada umumnya gitu ya. Ketika dia 11 tahun, harusnya sudah menguasai itu. Tapi ketika dia belum, artinya ya memang harus mundur ke belakang gitu. Nah, apakah memang anak 11 tahun dipastikan sudah menguasai ini? Tidak semua anak juga kan ya. Memang setiap anak berbeda-beda juga tahapan kecepatan perkembangannya. Mungkin juga ada anak yang usia di bawah 11 tahun sudah lebih menguasai untuk operasional konkret. Tergantung juga kemampuan anaknya. Nah, yang maksud oleh Teh Dina tadi mungkin itu ya, bahwa anaknya sudah 11 tahun, betul Bu? Tapi tapi anaknya belum tahapannya apakah saya klasifikasinya belum sampai ke sana gitu ya. Seperti itu ya, Bu? Iya. Maksud saya gini, Pak. Kadang-kadang si yang barusan itu, yang klasifikasi dan sebagainya itu dijadikan instrumen untuk mengecek anak gitu, Pak. Dan itu tuh seolah-olah bahwa di usia sekitar mau masuk SD, bahwa dia harus sudah menguasai sampai konservasi gitu. Apakah itu diperbolehkan atau ya untuk, maksudnya begitu Pak. Jadi untuk awal-awal nggak apa-apa sih, memang jadi sebuah patokan karena usianya di situ. Tapi ketika anak tidak menguasai, ya kita mundur gitu ya. Kita mundur ke usia berapa sebenarnya dia tahapan itu gitu. Kalau klasifikasinya dia masih di usia rentang ya, itu kan 6 sampai 11 tahun ya. Memang ini kan beda-beda nih. Kalau ini
mengumpulkan kelompok ini mungkin bukan 11 tahun mungkin ya klasifikasi ini. Mungkin antara usia 6 sampai itu sudah harus mampu ini gitu. Tapi ketika usia 6 kemampuan usia klasifikasi usia 6 tahun ini nanti ada juga klasifikasi yang usia kira-kira bentuknya untuk usia anak yang 7 atau 8 tahun mungkin bukan mengelompokkan warna seperti ini mungkin ya dengan bentuk yang lain, tapi intinya itu mengelompokkan objek berdasarkan ukuran, bentuk, dan warna. Nah, seperti itu mungkin, Teh Dina. Kalau di sini dia belum mampu, ya belum menguasai, artinya ya harus mundur berarti. Apa yang kira-kira klasifikasi kemampuan objeknya yang lebih sederhana. Kita cari ukuran atau bentuk atau warna dengan strategi yang lain, di mana letaknya gitu. Ataukah memang dia sebenarnya bukan di tahapan operasional konkret, mungkin masih pra-operasionalnya, masih memanipulasi simbol, melakukan peniruan, atau masih di berimajinasi atau bermain pura-pura. Itu mungkin ya. Ya. Gitu. Iya. Cukup Teh Dina, cukup mungkin dari Bang Ali sudah cukup bisa dipahami oleh Teh Dina. Mangga yang lain, untuk peserta yang lain bila masih ada yang ingin dipertanyakan. Saya boleh bertanya, Bu? Ya, mangga. Siapa? Mangga, silakan. Dini Kamila. Oh, ya, mangga. Bismillah. Mangga. Apa Ali? Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dini Kamila Haq. Saya masih kuliah di UPI jurusan Pendidikan Khusus. Ya. Alhamdulillah sekarang saya sambil ngajar jadi GPK di Sekolah Inklusi SD Kuroteng Ayun di Bandung. Nah, izin bertanya Bang Ali. Jadi ya, terkait asesmen yang saya ketahui dari kampus, ketika kita melakukan asesmen harus menggunakan satu teori. Contohnya seperti ini, teori kognitif dari Piaget. Nah, tetapi ketika saya melakukan asesmen dari sekolah, jadi sekolah itu sudah menyiapkan instrumen asesmennya. Sedangkan saya belum tahu nih teori mana yang diambil. Yang saya lihat itu tuh tidak merujuk pada satu teori utuh gitu, tidak merujuk pada Piaget misalkan. Jadi hanya benar-benar butir instrumen. Jadi yang saya tanyakan sebenarnya dalam melakukan asesmen betul-betul harus dari satu teori atau boleh dari 2 atau 3 atau lebih gabungan teori seperti itu. Soalnya kan itu menentukan intervensi dan tindak lanjut lainnya gitu. Betul. Terima kasih. Betul. Ya, terima kasih Teh Dini Kamila. Di mahasiswa tingkat berapa Teh Dini? Masuk tingkat 4, Pak. Sekarang Tingkat 4. Iya, Bang. Oh. Ya, Jurusan pendidikan khusus? Iya, pendidikan khusus. Iya. Ya, khusus ya. Saya dulu di UPI tahun 96 udah berarti udah lama. Ya, Teh. Terima kasih. Tetap semangat. Mudah-mudahan karirnya terus nanjak dari guru pendamping terus sampai ke tingkat-tingkat selanjutnya dan kuliahnya cepat beres. Sukses selalu. Amin ya Allah. Baik, Teh Dini, terima kasih atas pertanyaannya. Memang kalau di lapangan kita banyak menemukan instrumen atau alat-alat asesmen yang digunakan oleh sekolah ya. Apakah asesmen itu harus berdasarkan satu teori untuk bentukan Manstone ataukah boleh digabung dengan berbagai teori atau gabungan berbagai Manstone gitu ya? Saya kira yang harus jadi patokan yaitu bagaimana kebutuhan atau bagaimana cara kita bisa mengungkap hambatan yang dialami oleh anak. Ya.
tidak jadi masalah ketika harus menggunakan berbagai tahapan atau milestone ya. Bisa saja dengan kognitifnya menggunakan teori dari Piaget, tahapan motoriknya dari mana, atau yang kognitifnya juga gabungan dari Piaget dan yang lainnya ya. Bisa saja untuk memperdalam itu bisa. Tidak harus. Justru memperkaya atau memperdalam bagaimana kita mengungkap hambatan atau mengungkap permasalahan yang dihadapi oleh anak. Kalau di sekolah memang sangat-sangat apa ya, variatif gitu ya. Kalau yang saya hadapi di sini gitu di SLB Negeri Cinta Asih, kita punya berbagai macam instrumen, bahkan kita juga ketika menemukan atau mengidentifikasi awal anak, kita harus membuat instrumen asesmen yang memang sekiranya diperlukan anak, ya sekiranya bisa digunakan untuk mengungkap lebih dalam lagi hambatan apa yang terjadi pada anak, ya. Itu mungkin, ya. Jadi sangat dinamis lah asesmen ini. Intinya harus sesuai atau harus bisa digunakan sesuai kebutuhan anak dan harus digunakan dapat mengungkap hambatan yang dialami oleh anak. Ya. Dan apa tadi bisa menggambarkan profil anak sesungguhnya, ya, sehingga tidak akan melenceng ketika nanti intervensi dilakukan untuk anak tersebut. Itu mungkin Teh Dini, Kamila. Ya, gimana Teh Dini? Jadi intinya mungkin tidak perlu hanya terpaku dengan satu instrumen ya, dengan satu teori ya. Dengan satu, tapi kita bisa ya begitu Bang Ali mungkin ya. Kalau pengalaman saya memang kalau aspeknya kita mau mengungkap aspek kognitif ya, kita ambil mainstone dari teori yang mana, ya kan itu nanti dijabarkan lagi dari masuk itu kan ke alat ya, ke bentuk alatnya gitu atau tesnya, butir-butir tes yang akan kita gunakan atau tahap alatnya yang akan kita ungkap, poin-poin apa saja gitu ya, aspek-aspek aja. Nah itu bisa saja menggunakan, kita memperkaya lagi dengan kognitif yang lainnya. Gitu. Kalau Piaget mungkin operasionalnya atau operasional kognitifnya 6-11 tahun mungkin, saya lupa ada teori dari mana gitu ya yang juga kognitif, itu juga mengungkapkan bukan operasional kognitif namanya, tapi saya lupa juga. Ya maklum lah, saya orang praktisi murni, bukan orang akademisi, jadi agak lupa baca-baca buku lagi. Tapi yang pasti kalau saya melakukan memang tidak harus satu mainstone yang ditetapkan ya dengan seorang ahli atau hasil dari penelitian. Saya kadang ini lebih dalam, saya gabungkan juga tidak. Yang pasti atau yang terpenting bisa mengungkap bagaimana hambatan anak tersebut lebih dalam dan menjelaskan akhirnya profil anak sesungguhnya, profil kemampuan anak sesungguhnya. Seperti itu mungkin tadi ini Kamila. Namanya hampir sama dengan direktur kita ya. Ini. Betul Bang. Kalau dipanggil ya, boleh Teh Susi Mila aja Pak. Iya. Terima kasih banyak ya. Jazakallahu khair. Amin. Ya. Sudah ya tadi dapat disimpulkan bahwa tadi tentang bagaimana mengasesmen atau mengasesmen atau tadi memakai harus satu teori atau lebih, atau itu bisa dipakai ternyata ya, tidak hanya terpaku dengan satu teori saja. Untuk berikutnya mungkin masih ada yang ingin bertanyakan? Atau gimana kalau kita sharing? Kita sharing bagaimana kalau pengalaman-pengalaman kita. Saya tahu di sini betul. banyak. Itu Teh Susi, saya setuju ini. Saya juga perlu sharing ini. Takutnya saya melakukan asesmen di sini terus gitu tanpa ada juga
sharing dari teman-teman yang pernah melakukan asesmen juga di sekolahnya. Seperti apa? Tadi Bu Dina, terus Teh Dini juga memberi ya sedikitnya ya ke saya lah ada pemikiran oh iya betul gitu ya. Mungkin yang lainnya mungkin Teh Susi. Ya, betul. Betul ya Bang Ali ya, karena kita itu tidak ada yang sempurna ya. Pembelajaran kita harus selalu belajar dan belajar. Dan pengalaman itu suatu pembelajaran yang sangat berharga. Mangga, siapa yang punya pengalaman tentang asesmen mungkin sudah mengasesmen anak di sekolah masing-masing? Ada yang mendapat pengalaman menarik? Silakan. Silakan. Kebetulan kita juga sekalipun kita Bang Ali dan lain-lainnya para panitia di sini sama-sama praktis sih dalam pendidikan khusus ini. Sama-sama mungkin kami pernah melakukan asesmen dan saya yakin rekan-rekan para peserta webinar juga pernah melakukan asesmen dan mungkin ada hal-hal yang menarik yang perlu diungkap yang mungkin nanti akan bisa menjadi tambahan ilmu bagi kami semua. Akan Mangga, siapa yang duluan Mangga? Ada Direktur kita mungkin Teh Dini atau siapa nih? Halo. Iya, Hadir juga Bu ini, Ibu Susi, Direktur. Bang Ali. Tadi ada yang menarik dari kembaran saya ya, Dini. Ya, Teh Dini, dia mahasiswa UPI ternyata. Udah tuh. Angkatan 2018 mungkin ya. 2017. Oh, 2017. Oh iya, 2017. Masih kayaknya masih ya. Ada hal yang menarik sebenarnya, mungkin betul kata Bang Ali bahwa kita tidak harus mematok dalam satu teori yang untuk sebagai penyusunan instrumen asesmen. Nah, di sini seperti contohnya kalau untuk teori belajar untuk kognitif itu, kenapa banyak yang memakai Piase? Karena tahapannya itu lengkap. Per bulan, per tahun, itu tuh detail. Sedangkan untuk yang teori kayak misalnya John Burner itu hanya lebih ke teori belajarnya, tapi dia juga mengungkap kognitifnya. Tapi untuk peningkatan belajar itu kalau kita pakai teori kognitifnya Piase itu kurang lengkap. Kita harus pakai yang Burner gitu. Makanya kenapa tidak harus satu kalau yang saya pakai. Biasanya contohnya kalau seriasi lengkap di Piase tapi ada beberapa kategori yang penilaiannya itu diambil dari misalnya pembuatan porsi nilainya itu tidak diambil dari Piase tapi saya ngambil dari teori lain karena ketika menyusun instrumen itu sangat detail kan, pertama penentuan nilainya, penentuan kategorinya. Nah, penentuan kategori itu tidak ada dalam satu teori, tapi harus ngambil di teori-teori lain. Seperti itu. Dan misalnya yang saya buat itu, waktu itu pada pada usia 6-11 karena instrumen saya dipakai untuk anak SD. Nah, itu hampir ada 10 teori yang saya ambil. Tapi master teorinya saya pakai Piase. Tapi di dalam-dalamnya itu saya pakai teori Burner juga. Saya pakai teori yang dari Elizabeth siapa saya lupa. Itu juga saya pakai. Terus untuk penilaiannya saya pakai orang lain juga. Jadi ya Elizabeth Harlock saya juga pakai. Jadi campur gitu. Karena ketika menentukan instrumen itu tidak satu patokan gitu. Gitu aja Teh Susi. Iya, terima kasih Teh Dini. Ini direktur kita yang sudah memberi pencerahan yang sangat baik. Ternyata
tidak cukup hanya dengan instrumen, kita harus lengkap bagaimana anak itu, bagaimana kebutuhannya, bagaimana kelebihannya, dan apa yang harus kita persiapkan. Ternyata kita bisa memblend semua beberapa teori-teori. Yang penting tujuan kita untuk mengungkap bagaimana anak itu, bagaimana juga kebutuhan yang harus kita persiapkan, itu akan tercapai. Jadi ya intinya boleh bermacam-macam teori dan bermacam-macam instrumen. Yang penting tujuan kita tercapai. Mungkin seperti itu ya, Teh Dini. Iya, paling yang Bang Ali yang saya penasaran gimana nih biar cara menyusun instrumen itu biar kita bisa nih semua peserta. Gimana awalnya gitu, Bang Ali? Gimana nih? Oke. Ya, Teh Dini. Nuhun. Dengan kata-kata bener jadi ingat. Dulu saya sempat juga ya menggunakan tahapan dia itu. Baik teman-teman, mungkin ketika kita akan menyusun sebuah alat instrumen ya, atau membuat nyusun instrumen asesmen, yang langkah pertama yang pasti ya dari hasil identifikasi itu ya. Nah, tadi yang mensun itu juga jadikan dasar kita juga untuk membuat alat instrumen. Bisa berupa tes. Tesnya itu macam-macam ya. Ada yang bisa tes yang kayak tadi ya, tes kinerja, tes kerja. Ada tes tulis juga bisa gitu ya. Dan saya lebih, pengalaman saya di lapangan, saya lebih suka ketika menyusun instrumen asesmen itu yang menggunakan media. Karena kadang memudahkan kita juga ya, menyimpulkan atau kita mengamati anak dengan menggunakan media itu. Seperti yang tadi gelas ya, gelas diisi air, terus lingkaran, yang lain-lain lah. Kalau membaca gitu, pas saat membaca dulu saya sempat membuat kartu-kartu tentang pasal peraturan membaca. Nah, sampai satu box saya buat semuanya. Saya gunakan itu. Saya lebih suka ke bagaimana membuat medianya gitu ya. Jadi mungkin titik beratnya tidak jarang hanya tes menggunakan lembaran-lembaran kerja tes gitu ya. Tapi ini mah karena saya sering menggunakannya di lapangan itu menggunakan alat dari lebih memudahkan. Dasarnya dari mana ya? Dasarnya ya tadi yang bagaimana Menstun yang kita gunakan ya. Aspek-aspek apa aja yang akan kita ungkap. Itu yang dijadikan dasar kita bagaimana menyusun instrumen. Dimana kita menyusun media untuk kita teskan kepada anak dalam melakukan asesmen. Itu mungkin. Ya. Ada lagi yang mau didiskusikan mungkin Teh Susi? Ya, baik. Waktu kita masih banyak mungkin? Masih banyak Bang Ali, ada alhamdulillah. 28 menit lagi. Jadi banyak sekali. Mangga teman-teman, mumpung masih ada banyak waktu nih, kita sharing, kita gali lebih lanjut apa sebenarnya asesmen untuk anak disabilitas, terutama untuk sekolah-sekolah di inklusi nih. Karena memang sangat beragam kan sekolah inklusi. Tapi saya kira ketika kita melakukan asesmen di sekolah inklusi pada seorang anak ya, mungkin juga akan berpengaruh juga untuk layanan pembelajaran kepada anak-anak atau teman-teman yang lainnya gitu ya. Karena kita tahu setiap anak itu berbeda dalam hal kemampuan gaya belajarnya, kemampuan belajarnya, dan sebagainya. Jadi ketika ada anak-anak disabilitas di sekolah inklusi, justru kalau menurut saya bukan jadi sebuah beban atau tantangan, justru akan akan memperkaya lagi
variasi atau aktivitas pembelajaran di kelas dengan adanya anak disabilitas di kelas umum gitu ya. Karena yang lainnya juga nanti akan terbawa bagaimana meningkatkan kualitas pembelajaran, bagaimana menempatkan anak dalam hal belajar sesuai dengan kebutuhannya, sesuai dengan kemampuannya, ya, diadaptasikan melalui kurikulum yang memang menjadi tuntutan di sekolah tersebut. Mangga, masih banyak waktu mungkin. 28 menit ya, Ya, Tesi. sekarang tinggal 20, Ya. ya, 26 menit lagi. Saya lihat ini 22 peserta. Memang peserta kita 22 orang ya? Yang Atau hadir ada yang tidak hadir? 23 orang, Bang 22 Ali. ya. Sepertinya ada mungkin yang berhalangan beberapa orang. Kalau tidak salah, harusnya ada 28 orang yang sudah registrasi itu. Ini yang saya nanti bagi ke peserta ini PPT-nya ya? Atau apa? PPT ya? Ya. PPT dan mungkin Baik. ada contoh instrumen mungkin Bang Ali kalau salah satu baik. minimal untuk contoh Ya. mereka acuan kalau melaksanakan asesmen di sekolahnya masing-masing. Cukup menarik ya, tadi ada pengalaman-pengalaman dari beberapa orang ya, dari Bang Ali, dari direktur kita Teh Dini, dan juga tadi dari salah seorang peserta webinar yang namanya sama dengan direktur kita ya, Teh Dini Kamila kalau nggak salah. Jadi bagaimana asesmen dilaksanakan di sekolah masing-masing. Mungkin masih ada yang mempunyai pengalaman yang unik atau pengalaman yang bisa diungkap di sini yang akan menambah pembelajaran untuk rekan-rekan yang lain. Mangga, silahkan ada yang ingin mengungkapkan pengalamannya. Kita sharing-sharing saja di sini ya. Ya. Halo. Ya, Bang Ali. Ya, gimana Teh Susi? Tadi kan kita nggak apa-apa nih ya. Saya ada sedikit kepenasaran sambil menunggu peserta yang lain mau sharing atau mau memberikan pertanyaan. Boleh ya saya ini sedikit. Iya. Begini, dari tadi kan kita berbicara asesmen tentang asesmen perkembangan, tentang asesmen, ada 3 tahapan ya tadi kalau nggak salah, asesmen perkembangan, pra-akademik, dan tes akademik. Dan kalau nggak salah yang tadi selama yang saya pahami, kita banyak lebih dari asesmen perkembangan dan pra-akademik. Yang saya penasaran kalau bagaimana ini, yang anak-anak kita, anak-anak berkebutuhan khusus, yang sekolah di sekolah inklusi, misalnya sekarang kan pemerintah kita mengharuskan kalau anak-anak ABK itu boleh diterima di sekolah umum, boleh belajar bersama-sama. Sedangkan sudah kita tahu bersama ya, kalau anak-anak ABK itu kan ya kesenjangannya jauh banget ya, kalau apalagi anak-anak tunagrahita yang jelas-jelas intelijensinya kurang dari anak normal. Tapi yang saya lihat ada beberapa sekolah yang anak menerima anak tunagrahita dan mereka terus saja masuk di sekolah, ikut pembelajaran dengan pembelajaran yang sama, yang kayaknya yang seperti ini ya, kalau menurut pendapat saya mungkin mereka belajarnya nggak betul-betul dapat diserap lah sama mereka, tapi hanya tergeser-geser aja, mungkin hanya terseret-seret karena mereka ingin sama dengan anak normal. Nah, untuk agar mereka itu bisa mendapatkan pembelajarannya itu betul-betul bisa diserap, tetapi mereka tetap belajar di sekolah inklusi. Kira-kira asesmen seperti apa yang harus diberikan kepada mereka?
apakah langsung asesmen kognitif sesuai dengan yang kognitif yang sedang dijalani dengan anak-anak normal usia pada umumnya? Mungkin anggaplah anak itu anak SMP misalnya, Pak Ali ya, anak SMP kelas 2. Atau masih harus ke pra-akademik dulu atau gimana? Baiknya asesmen apa yang harus digunakan untuk mereka, Pak Ali? Bang Ali, maaf. Ya, baik Teh Susi. Terima kasih. Baik teman-teman, memang ya pemerintah, terutama yang di Kabupaten Bandung nih. Kalau saya di Kabupaten Bandung, nggak tahu kalau di daerah-daerah lain juga mungkin sama ya, bahwa sudah mencetuskan banyak sekali pemerintah-pemerintah daerah mencetuskan menjadi daerah atau wilayah pendidikan inklusi. Banyak sekolah-sekolah yang sudah menyelenggarakan pendidikan inklusi. Sesungguhnya memang kalau memang kita mau meningkatkan kualitas pendidikan, ya pendidikan inklusi memang harus kita jalankan ya. Bayangkan kalau anak berkebutuhan khusus atau anak yang mengalami berkebutuhan khusus ya, berkebutuhan khusus ada di sebuah daerah tempat tinggalnya itu jauh, ya yang terdekat itu adalah SD ya, SD yang paling terdekat, SLB-nya jauh, dia harus sekolah ke SLB, wah ya sangat merepotkan sekali. Kalau dia sekolah di situ, ditangani, dilayani secara baik ya sesuai dengan kebutuhannya, ya itu yang diharapkan gitu ya. Oleh karena itu, bagaimana dengan memberikan layanan terbaik ke anak-anak yang sekolah di inklusi, apalagi sudah di SMP tadi kata Teh Susi. Asesmen apa yang lebih baik atau baiknya digunakan untuk mengungkap hambatan atau mengungkap kemampuan apa yang ada pada anak ya, hambatan apa yang dihadapi oleh anak untuk membantu atau membuat program pembelajaran buat dirinya. Kalau di SMP ya kita sudah masuk, menurut saya ya harus masuk ke asesmen akademik ya. Tapi akademiknya di tahapan yang mana itu juga harus digali lebih lanjut. Kan banyak ya akademik itu. Kalau tadi saya ungkapkan itu kan ada membaca, menulis, dan berhitung. Satu aspek saja tentang membaca saat ini. Membaca ya kita coba ungkap membacanya seperti apa. Sampai di tahapan mana itu membacanya. Kalaupun dia membacanya baru prasyarat membaca, ya artinya kita harus berikan program itu sesuai dengan kebutuhannya. Program membaca walaupun dia ada di tingkatan SMP ya. Terus bagaimana dengan cara pengajaran di kelas klasikalnya dengan teman-teman yang lainnya sudah lebih tinggi kemampuannya, sudah bisa membaca dan sebagainya. Makanya nanti ada bagaimana pelaksanaan pembelajaran individu dan bagaimana individual pembelajaran ya. Nah, itu nanti akan dibahas mungkin di seri berikutnya ya. Di seri berikutnya oleh Kang siapa? Lupa lagi saya. Ya, itu yang akan dibahas mungkin. Nah, strategi-strategi pembelajarannya seperti apa nanti? Yang pasti dengan asesmen sudah terungkap, ya sudah tergambarkan profil kemampuan, profil kebutuhan belajar anak di SMP di mana dia ada di tingkat kelas tersebut. Ya, bagaimana dengan strategi pembelajarannya nanti di dalam kelas klasikal nanti kita bahas di seri berikutnya. Ya, mungkin itu Teh Susi. Cuma saya juga ini ada hal yang menarik ya mengenai asesmen ini yang tadi saya awal katakan. Saya semangat sekali sebenarnya ketika di teori asesmen ingin mengungkapkan bahwa kita praktisi ya, praktisi. Kalau teman-teman yang lain, saya sangat mengandalkan ini gitu asesmen ketika saya dituntut untuk membuat apa namanya artikel ilmiah gitu.
saya tidak perlu lagi penelitian tentang bagaimana cara meliti ini, meliti itu. Saya kira dengan melakukan asesmen, ini juga langkah-langkah ilmiah yang kita bisa buatkan jadi sebuah artikel, kita bisa buatkan jadi sebuah tulisan ya oleh seorang praktisi pendidikan, tidak dibebani dengan yang namanya penelitian. Karena harusnya orang praktisi itu yang menggunakan hasil penelitian, bukan orang yang meneliti gitu ya. Kalau menurut saya seperti itu. Jadi dengan asesmen ini bagi praktisi-praktisi pendidikan nih, pasti guru-guru ini sangat sangat membantu mungkin ya, sangat dibutuhkan ketika nanti dalam tuntutan apa itu pengembangan ilmiah, diri kayak mungkin tulis-tulis Bang Ali ya. ilmiah seperti itu, ya pengembangan dirinya. Ya, Itu betul. ya. Karena kita sebagai guru, apalagi yang PNS, mungkin kita dituntut ya harus membuat pengembangan diri, harus membuat beberapa karya ilmiah. Dan ya bukan hanya PNS lah, ya semua guru lah ya. Semua guru kan ada tuntutannya itu bahwa ya membuat melakukan penelitian. Kalau dosen betul. Kalau guru saya kira guru mah hanya menjalankan hasil penelitian justru ya. Nah, dengan asesmen ini bisalah salah satunya menjadi bahan kita untuk membuat tulisan-tulisan ilmiah lah seperti itu. Ya, kalau mau larinya ke sana selain manfaatnya yang tadi mengungkapkan ya untuk layanan pembelajaran yang lebih dibutuhkan kepada anak. Seperti itu, Teh Susi. Iya, terima kasih Bang Ali. Tapi ngomong-ngomong, Teh Susi juga ngajar di SLB di mana ya? Di SMA ya? Ya, betul Bang Ali. Saya untuk sekarang kebetulan memegang tugas anak-anak yang SMA LB. Ya, nanti mungkin nanti berikutnya saya baru tahu, soalnya kan kita udah lama nggak ketemu nih. Enggak, apa banget ya Bang Ali ya? Tapi ketemu, banyak yang ketawain Bang Ali kalau bilang gitu, kayaknya kita ya. Ternyata asesmen bisa menjadi bahan untuk kita ya, untuk kita membuat penelitian terhadap anak-anak kita. Jadi tidak perlu kita mencari bahan yang lain, tetapi dari asesmen itu sendiri bisa diungkap menjadi sebuah bentuk, mau artikel atau makalah atau apapun itu yang mungkin nanti akan menjadi suatu karya ilmiah yang akan bisa dijadikan untuk terutama PNS mungkin dipakai untuk pengembangan diri, kenaikan pangkat, atau untuk anak mahasiswa juga bisa dilakukan untuk mungkin nanti bahan skripsi atau untuk tugas-tugas yang lainnya. Ada hal yang menarik ya dari sisi asesmen ini. Seperti tadi asesmen waktu di sekolah, asesmen yang harus dilakukan ketika anak dalam program pembelajaran. Jadi tidak harus ternyata ketika anak sudah ikut pembelajaran yang kognitif dan ternyata anak itu dalam prasyarat kognitifnya aja belum ada ya, belum sampai, masih banyak kekurangannya, tetapi mereka terseret-seret tetap saja mereka belajar dengan anak-anak normal kalau di sekolah inklusi. Tapi enggak seperti itu, walaupun mereka tetap belajar bersama dengan anak-anak lainnya yang normal, tetapi nanti akan ada pembahasan tentang program pembelajarannya dari hasil asesmen itu, yang nanti akan pada tahap berikutnya, sesi yang ketiga, nanti kita akan ada tentang PPI atau program pembelajaran individual, yaitu salah satu program pembelajaran yang direkomendasi untuk anak-anak berkebutuhan khusus, terutama anak-anak kita yang menimba ilmu pembelajarannya di SMA, karena saya guru SMA jadi ingatnya SMA,
maksud saya di sekolah-sekolah umum. Anak-anak ABK yang di sekolah umum nanti mungkin bisa tetap mereka belajar dengan sesuai kebutuhannya, sesuai dengan karakteristik mereka, tanpa harus terseret-seret dengan pembelajaran anak normal. Ya. Tetapi dengan program pembelajaran individual, yaitu atau PPI, yang nanti merupakan pembelajaran yang recommended untuk dilakukan di pembelajaran sekolah. Susi. Bagaimana Bang Ali? Yang lain Susi, silakan. ini, Masih ada ya? Saya ini penasaran ini. Ya, gimana Masa Bang Ali? ingin ada gambaran dari sekolah inklusi sebenarnya mengenai apa itu asesmen ya, dalam pelaksanaannya seperti apa di sekolah inklusi. Apakah memang selama ini saya juga pengen ada gambaran lah intinya. Bagaimana pelaksanaan asesmen di sekolah inklusi. Kalau nggak Ada salah, nggak yang ada mengajar di inklusi? Pak siapa tadi? Yang Pak Firman ya, kalau nggak salah. Pak Firman? Ya, Pak Firman udah. Halo, Pak Firman. Yang lainnya. Coba Halo. sharing dong. Kita pengen tahu bagaimana pengalaman Pak Firman. Ya, Kang Firman, aduh nuhun ya, masih standby. Kita pengen tahu. Gini, Kang Firman, saya tuh penasaran nih ya, karena memang bagaimana dengan pelaksanaan asesmen di sekolah-sekolah inklusi sampai nanti ketika pembelajaran dilaksanakan dari hasil asesmen itu, Kang? Kita sharing aja kalau ya. Ya. Ya, kalau di SD Edu Potensi ya, Bang Ali, ini kami mendapatkan rekom dari psikolog yang dulunya mengakses atau mentes secara keilmuan psikologinya di TK atau di sebelum ke SD. Jadi kami mendapatkan rekom atau mendapatkan hasil asesmen, hasil tes yang dilakukan psikolog, Kang Ali. Nah, itu dia, kami tidak 100% menurut istilahnya tuh menggunakan hasil asesmen mereka, tetapi kami pun harus mengakses ulang ternyata, karena setelahnya kami lihat memang ada beberapa perkembangan yang sudah mulai kami klasifikasikan. Ini ada yang sudah mulai ke pra-akademik, ini yang belum, maka kami masih klasifikasikan, walaupun dari segi kelasnya memang sudah masuk kelas 1 misalkan. Nah, di kelas 1 ini pun kami akses lagi dari wawancara dan observasi setiap kesulitan yang dialami. Satu contoh di tahun sekarang itu kami punya hasil rekom psikolognya itu anak autis, Bang Ali. Nah, tetapi setelah kami akses lagi, ternyata autis hanya di dalam arti kami melihat perkembangannya itu di gangguan fokus mata saja, Kang Ali, dan beberapa hal untuk daily activity living-nya sudah bagus begitu. Jadi kami berlanjut ke mengenalkan tadi berdasar persis seperti Bang Ali itu ada tahap kognitif biasanya sudah mulai bisa membedakan lambang, huruf dan lain sebagainya, sudah mulai masuk. Itu yang kami lakukan, Bang Ali. Jadi awalnya memang dari rekom psikolog dari TK-nya. Ya, akhirnya mah memang kita sebagai pendidik ya yang memang harus menggali lagi ya, Kang Firman, bagaimana pembelajaran nanti untuk anak gitu ya. Iya, betul. Terima kasih, Kang Firman. Terima kasih sih. Betul, Teh Susi. Nah, seperti itu ya yang ingin saya tekankan seperti itu. Kalau memang kita ini kan seorang guru gitu ya, seorang praktisi, kita juga yang akan memberikan layanan kepada anak. Jadi ya kalau tadi kemarin ya waktu dikatakan identifikasi memang ya harus berbagai profesi yang harus jadi dasar kita untuk mengidentifikasi, ya boleh. Tapi ketika sudah masuk ke tahapan asesmen, guru lah yang lebih tahu gitu. Apa yang akan kita ungkap, apa yang akan kita gali pada anak tersebut. Yang akhirnya kita akan memberikan atau membuat program pembelajaran yang
sesuai dengan kebutuhan anak dan anak akan melayani dengan baik ya, akan optimal kemampuannya sehingga ya yang kita harapkan juga mudah-mudahan dapat tercapai. Begitu Teh Susi. Teh Susi, dengar suara saya Teh Susi, takutnya ini teknis lagi nih saya. Tadi Enggak. sempat tadi saya hilang. Bagus Pak Ali. Bagus ya. Bagus Bang Ali, cukup jelas tadi apa yang dipaparkan oleh Bang Ali. Terima kasih Kang Firman ya. Kang Firman sudah sharingnya. Sebelum kita lanjutkan, saya minta kepada seluruh peserta silahkan dibuka videonya, kameranya maksudnya. Maaf, silahkan dibuka kameranya. Kita akan membuat dokumentasi para peserta. Mangga. Ini masih banyak sekali yang videonya tidak terbuka. Waktu sudah menunjukkan jam 2 lebih 55 menit. Artinya 5 menit lagi kita akan menyelesaikan webinar ini. Ya, mangga, masih ada sebagian lagi yang belum dibuka. Ada Teh Dini Kamilahak, Teh Lina, Teh Lela, Teh Siti Jaleha. Mangga, silakan dibuka. Silakan. Teh Tira tolong dibuka Teh Tira. Biarin buka aja. Saya masuk di sini. Maka Ya, kita sebagian akan mungkin ambil ada yang dulu. belum bisa, Bu ya. Ya. Maaf, sebentar. Sebentar. Sudah. Maaf, sebentar. Kita melakukan dulu prosedur. Maaf. Ya. Sudah, terima kasih. Waktu sudah menunjukkan jam 2.57 menit. Tinggal 3 menit lagi. Maka masih ada yang ingin sharing? Bagaimana? Tadi Ibu sudah boleh nggak? Mangga, siapa mangga? Silakan Teh. Ya. Teh. Bismillah. Mohon maaf belum bisa buka videonya sambil ngeyong anak. Enggak apa-apa, mangga. Dengan siapa? Dengan Ina, Ibu. Oh iya, mangga Teh Ina. Mangga nih. Saya dari ada waktu. Dari MI Baitur Rohim. Ya. Dari inklusi, insya Allah sedang proses menuju inklusi. Kami alhamdulillah mendapatkan bantuan sharing mungkin ya dari kepala sekolah salah satu SLB, ini salah satu SLB Teh Dina ya. Saya lihat ada Teh Dina di SLB daerah Padalarang, kemudian juga di RC wilayah Kabupaten Bandung Barat, alhamdulillah. Begini Bu, Bapak ini Bang Ali ya, bilangnya Bapak Bang Ali, saya merasa jadi ini ya dosen ini Bebas. Ya Pak. Ya Pak, alhamdulillah untuk asesmen sama tadi seperti Pak Firman, kami mendapat bantuan dari psikolog. Jadi sebelum anak-anak masuk itu kita ada tes kematangan terlebih dahulu. Jadi alhamdulillah saya mendapatkan informasi mengenai kondisi anak-anak itu dari psikolog. Kemudian tapi ada yang berkembang mungkin ya pada saat kelas 2, kelas 3 itu seolah-olah mengalami kemunduran atau ada hambatan belajarnya begitu.
Nah, kadang-kadang ada pas di kelas 2, di kelas 3 baru ketahuan begitu ada hambatannya. Nah, ini terus kadang-kadang ada di beberapa anak itu seperti mengalami hambatan persepsi dan konsentrasi begitu. Nah, ini yang saya bingung, aduh asesmennya seperti apa gitu ya. Saya belum benar-benar menemukan begitu ini tentang mengenai anak yang mengalami hambatan di persepsi dan konsentrasinya begitu, Pak. Terima kasih. Oh ya, ya. Baik, baik. Terima kasih Bu Ina. Semoga sukses terus ya. Semoga tetap semangat melayani anak-anak kita, anak berkebutuhan khusus di sekolah inklusi. Banyak ya kasus memang anak-anak kita yang di sekolah inklusi dengan berbagai macam ya kemampuan karakter dan sebagainya. Kalau yang ditanyakan oleh Bu Ina, bagaimana dengan ketika malam kelas 1 sudah bagus, kelas 3 ada hambatan belajar di persepsi dan yang lainnya, ya itu tadi bahwa asesmen itu kan dinamis ya, tidak harus satu kali. Memang bedanya asesmen dengan evaluasi kan, kalau evaluasi kan di akhir gitu ya. Kalau asesmen itu bisa di awal, kemudian bisa di akhir juga, nanti kita asesmen lagi. Untuk tingkat kelanjutannya seperti apa gitu. Ketika satu hal yang hambatan yang bisa dioptimalkan sudah bagus gitu, ternyata ada lagi, kita coba asesmen lagi saja tentang persepsi dan sebagainya. Bagaimana dengan persepsi? Banyak sekali contoh-contoh asesmen bagaimana mengungkap ya tahapan persepsi anak sampai di mana. Mungkin kalau waktunya masih panjang bisa saya lihatkan ini ada beberapa instrumen perseptual motor, persepsi visualnya, persepsi linguistiknya gitu ya. Banyak sekali asesmennya. Mungkin nanti kalau ada kesempatan boleh Bu Ina menyimpan nomor telepon saya, minta ke RC, halo RC mungkin ya. Nanti kita sharing juga instrumen-instrumen contoh-contoh yang bisa mengungkap aspek-aspek persepsi anak ya. Bukan hanya persepsi, mungkin nanti banyak sekali tentang motorik dan sebagainya. Ya mudah-mudahan itu bisa jadi referensi. Karena memang yang dibuat itu ya yang dilaksanakan di sini gitu, di yang anak yang dihadapi oleh saya. Mungkin anak yang dihadapi oleh teman-teman sekalian juga walaupun perbedaan sama dengan persepsi mungkin berbeda gitu ya, kedalamannya, mungkin permasalahan dan lainnya agak berbeda. Nah, nanti dari alat atau ya saya beri contoh lah, contoh instrumennya itu bisa dikembangkan lagi oleh Ibu Ina mungkin ya nanti. Kalau ada kesempatan, ada waktu, bolehlah hubungi saya atau di lewat Halo RC, nanti saya kasih contoh-contoh bagaimana instrumen-instrumen yang mengungkap tentang persepsi. Ya, begitu mungkin. Teh Susi. Ya. Ya, terima kasih Pak. Ya, itu Ya. mengenai tentang kedalamannya ya, mungkin. Ya. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih Teh Ina ya kalau nggak salah barusan. Ya, terima kasih Teh Ina. Mungkin kalau tidak puas nanti bisa bertanya lebih lanjut nanti dengan melalui Halo RC ya. Saya Dina. Terima kasih kepada seluruh peserta webinar. Mungkin kesimpulan dari asesmen yang sudah dibawakan oleh Bang Ali yaitu merupakan suatu tindakan tindakan sistematis untuk menemukan inti masalah dalam mencari solusi yang tepat untuk mengambil suatu proses sistematis untuk menemukan inti masalah dan mencari solusi yang tepat untuk mengatasi masalah sesuai dengan kebutuhan anak ya. Asesmen ini tadi ada asesmen perkembangan, asesmen pra-akademik, dan asesmen tes akademik. Asesmen juga nanti hasilnya akan dijadikan sebagai
tombak dasar ya untuk pembuatan program pembelajaran yang sesuai untuk anak-anak berkebutuhan khusus, terutama anak-anak kita yang bersekolah di inklusi. Nanti akan ada suatu pembelajaran yang sesuai dengan anak-anak ABK yang di inklusi, yaitu pelajaran program pembelajaran individual. Nanti akan kita kupas tuntas di sesi berikutnya, yaitu sesi webinar yang ketiga. Rupanya karena waktu sudah menunjukkan jam 3:04. Closing statement boleh sedikit Bu Teh Susi, sedikit aja. Mangga, sebentar. Closing statement ya sebelum Bu Teh Susi tutup. Ya, Bang Ali, mangga. Ya. Saya ingin bahwa apa yang kita lakukan ya untuk anak-anak kita melalui kegiatan asesmen dan pembelajaran anak-anak kita di sekolah inklusi ya, saya ingin menunjukkan sebuah kalimat yang apa ya, jadi motivasi saya mengingatkan waktu awal-awal saya melakukan asesmen. Jadi kalimatnya seperti ini, teman-teman. Bentar. Ya. Baik, ini ya. Jadi ada sebuah kalimat yang kalau saya menjadi sebuah inspirasi ketika saya pertama kali melakukan asesmen. Jika semua tidak memahami, tidak harus semua dijelaskan saat ini. Biar waktu yang menjelaskan agar semua terpahami. Jika kemudian hari tercengang, kendalikan diri sebagaimana ketika orang lain mendengar diri kita ketika tidak ada pahami. Nah, ini mungkin yang jadi motivasi saya ketika mengungkap profil anak seperti apa. Seperti itu mungkin Teh Susi. Terima kasih. Mangga. Terima kasih Bang Ali, bagus sekali statementnya. Seperti kata-kata mutiara yang indah gitu. Ya, akhirnya kita sampai pada waktu yang terakhir ya, waktu batas astagfirullahaladzim. Akhirnya kita sampai pada batas waktu yang sudah ditentukan. Sekarang sudah jam 3:06, berarti sudah selesai waktunya untuk kita tutup. Alhamdulillah akhirnya kita tutup. Nanti kita akan berjumpa lagi di sesi yang ketiga pada hari Selasa depan dengan materi pembahasan program pembelajaran individual yang akan dibawakan oleh Kang Yadi kalau tidak salah. Alhamdulillah akhirnya kita selesaikan acara webinar ini, maka kita akan tutup dengan pembacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.